Seperti lagu kami ya Tuhan, bahwa kasih iman, bahkan saat ini kami akan mengikuti untuk pelatihan atau training MC Tuhan yang sudah diselenggarakan oleh KMB. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir, bahkan untuk Kak Silvi yang sudah mempersiapkan. Kami menyerahkan untuk training MC dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan Kak Silvi yang akan memperlengkapi kami, biar Tuhan memakai dia secara luar biasa ya Tuhan. Bagaimana sesungguhnya persiapan kami semua sebagai MC, bukan hanya ketika kami tampil, tetapi sebelum kami meng-MC ya Tuhan, apa yang sesungguhnya harus kami persiapkan dari diri kami. Bapak yang baik, kami juga menyerahkan teman-teman kami yang belum hadir, biarlah Tuhan yang menyertai mereka, supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan keadaan sukacita dan kami boleh sama-sama menikmati training MC ini. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman bisa. Saat ini nanti kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita menyanyikan lagu kita nomor 3. Mari kita nyatakan bahwa bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita diperlayakan untuk melayani Tuhan, tetapi semua karena anugerahnya. Kita bernyanyi, bukan karena kebaikanku, 2, 2, 3, ya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kelebihanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang diberikan bila kita dipakainya. Kita berdoa kembali. Bapa di surga, kami saat ini datang kepada Tuhan dengan satu hati kami, satu tujuan ya Tuhan, untuk Tuhan perlengkapi. Kami tahu selama kami ada di dunia ini, kami tidak pernah berhenti belajar untuk suatu hal, terutama bagaimana mempersembahkan kehidupan kami melayani Tuhan. Kami tidak pernah berhenti belajar ya Tuhan. Dan kami mohon kuasa dari Roh Kudus, urapan dari Tuhan, memimpin kami menguasai hati dan tempat ini selama training ini ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, sehingga kami semua bisa mendapat pembaruan, mendapat penyegaran, dan mendapat banyak hal untuk bisa memberi hidup kami untuk Tuhan pakai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat datang, baru datang ya. Satu lagi mana nih? Katanya 2 yang datang, belum? Ya, banyak yang diundang, tapi sedikit yang datang ya kan? Tidak apa-apa, nggak apa-apa, karena diharapkan orang-orang yang di training hari ini, dan kami juga bersama-sama doa kita bahwa orang-orang di training hari ini akan bisa men-training juga, walaupun bukan dengan secara resmi ya, kayak buat training atau apa, bahkan
mengharapkan itu bisa terjadi juga, kemungkinan ya, dan sangat kadang-kadang juga adik-adik di sini walaupun sedikit bisa mentransfer, bahkan mentraining orang dan teman-teman, bahkan adik-adik nanti akan banyak ke depan untuk bisa bagaimana menjadi MC yang berkenan. Oke, baik, kita mulai. Perkenalkan dulu nama kakak, panggilannya Silvi, kakak Purudamani. Dulu kakak mulai tahun 94 kuliah di Pertanian USU, udah masuk dan bergabung di Pemuda. Kakak di Pemuda, kelompok kecil juga di kampus KMK Pertanian, dan akhirnya memutuskan lebih full di gereja dan kelompok kecil juga di gereja. Kakak juga pernah jadi pengurus harian BPH, dan kalau di kebaktian pagi kakak gitu masuk Pemuda langsung diajak sama pengurus kebaktian pagi zaman dulu namanya Kak Lina. Pada waktu itu Bang Poni masih apanya ya, koordinator ketua kebaktian pagi. Saya langsung diajak, kemudian tahun 95 udah jadi seksi acara. Tahun pertama itu ya, kuliah. Takut, ya ada takut. Tapi saya dimotivasi, diajak, akhirnya masuk seksi acara, dan tahun, lupa tahun berapa, sampai tahun 2007 kakak jadi koordinator seksi acara di kebaktian pagi. Jadi sebenarnya sama kayak kasus adik-adik juga, mulai dari awal yang takut, belum tahu, tapi mau belajar. Kuncinya mau belajar, mau diperlengkapi, dan satu lagi mau memberi diri. Mau memberi diri, mau disuruh MC, mau. Jadi ketika kita mau memberi diri, pasti kita di situ belajar. Kita naik satu tangga, gitu ya. Itu perkenalan. Ya, pendahuluan. Namanya pemimpin pujian, ya kan? Kita memimpin pujian. Pujian apa? Coba baca dari adik yang paling pinggir. Pujian adalah sebuah tindakan dari kemauan, mau dan memutuskan untuk memuji Tuhan, bahkan sekalipun kita merasa tidak senang. Pujian tidak bergantung pada perasaan. Iya, kuncinya pujian tidak bergantung pada perasaan. Ketika kita bad mood atau banyak masalah, tidak ada pujian dari mulut kita. Itu enggak ya? Katanya tetap memuji-puji Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan. Karena itu tidak bergantung kepada perasaan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, ternyata apa? Didasarkan kepada kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan yang tidak pernah berubah. Silahkan dibuka Mazmur 105. Berikutnya baca deh Mazmur 105. Silakan langsung deh. Dapat? Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Iya, sampai selama-lamanya kebesaran Tuhan sampai turun-temurun. Jadi itu alasan memuji ya, tidak tergantung kepada perasaan, tapi karena Allah sendiri. Kemudian apa katanya? Pujian dipenuhi dengan pikiran. Pikiran apa? Siapa Tuhan dan apa yang telah dilakukannya. Jadi kita memuji, kepala kita, isi pikiran kita diselaraskan dengan siapa Tuhan itu dan apa yang dilakukannya bagi dunia ini dan bagi saya. Oke. Kemudian fokus pada karakter Allah yang tak terbandingkan maupun perbuatannya yang ajaib. Kalau kita bicara tentang karakter, apa karakter Allah? Apa aja karakter Allah? Ayo kita data, kita kumpulkan. Apa aja yang kalian tahu karakter Allah? Kudus, kasih, adil, mengampuni, baik. Apalagi karakter Allah?
Cuma 5. Tadi, Rosi, kode, setia, berdaulat, banyak ya karakter Allah. Nah, ketika kita memuji, apalah pujian itu contohnya? Nah, situ aplikatifnya di banyak ke depannya ya. Ketika kita memuji, fokus pada karakter Allah. Gitu. Kadang pujian itu tentang kebesaran, tentang pengampunan, banyak ya. Nah, fokus pada karakter Allah dan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, itu pendahuluannya. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kita harus memuji Tuhan? Kalau seperti itu, oke? Kenapa kita harus memuji Tuhan? Yang pertama, itu katanya perintah katanya. Bukan meminta ya. Tuhan Allah tidak pernah meminta kayak memujilah aku, tolonglah, enggak. Dia sebagai raja, bayangkanlah raja memerintahkan kepada umatnya, pujilah saya, pujilah Tuhan, pujilah. Perintah bukan berarti Tuhan kekurangan pujian ya. Nah, coba kita baca Mazmur 148 ayat 1 sampai. Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Iya, perintah. Bayangkan langit pun disuruh memuji Tuhan, air disuruh memuji Tuhan, langit, bintang memuji Tuhan, apalagi kita. Jadi ini perintah. Mengapa harus memuji Tuhan? Ini perintah. Dan berikutnya, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena apa? Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Sebenarnya tahta Tuhan bukan emas ya, tapi di sini kita difokuskan bicara bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Lanjut deh, dari Mazmur 22 ayat 4 dibuka. Rosi. Ya, Allah bersemayam, Allah bertahta di atas puji-pujian. Bayangkan ketika kita memuji Tuhan dengan benar, Dia bertahta di atasnya. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya puji-pujian ini nggak bisa kita anggap biasa-biasa aja, karena ini adalah perintah dan kemudian Tuhan bertahta di atas puji-pujian itu. Kemudian apa kita harus memuji Tuhan? Yang berikutnya, ada kuasa dalam puji-pujian. Ternyata kuasa itu Tuhan bilang ada di atas puji-pujian. Coba kita lihat dari Kejadian, dari Kisah 16, kemudian dari Tawarik 20. Terus dari Kisah, kemudian Cindi, Tawarik 20. Kita lihat apa yang terjadi. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena di dalam puji-pujian ada kuasa. Terus Kisah 16 ayat 26. Kisah 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu tidak terbuka semua pintu dan berlepas dalam dan dari masing. Ya, Paulus ini ya, ya kan? Yang di penjara. Ketika mereka memuji Tuhan, runtuh penjaranya, runtuh pintunya. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Kemudian Tawarik 20 ini. Tawarik 22 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan pujian, dibuatlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terkubur maut. Ya, itu cerita tentang Yosafat, ya kan Cindy ya? Yosafat ketika dia adalah keturunan dari Daud, Raja Yosafat. Jadi ketika kegetaran menghadapi Bani Amon dan juga Moab, apa yang mereka kerjakan? Yang tadi yang dibaca tadi, mereka menaikkan puji-pujian. Apa yang terjadi setelah itu? Apa Cindy? Dibuatlah penghadangan
juga mereka terpukul malu. Ya, terpukul kalah ketika mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi dalam puji-pujian ada kuasa. Kemudian berikutnya, mengapa harus memuji Tuhan? Karena adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan. Hal yang baik. Mengapa kita memuji Tuhan, Kak? Ya, karena hal yang baik itu. Coba baca berikutnya deh dari Mazmur 147 ayat 1. Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ya, itu hal yang baik. Ya. Kemudian, mengapa kita memuji Tuhan? Mazmur 148 ayat 13. Lanjut deh. Baju yang biru. Maaf ya, kakak nggak tahu namanya. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Agungannya mengatasi bumi dan langit. Ya. Jadi dia layak menerima puji-pujian karena keagungannya mengatasi apa tadi katanya tadi? Bumi dan langit. Iya, mengatasi bumi dan langit. Dia sangat layak menerima puji-pujian kita. Kemudian apa? Yang terakhir, mengapa manusia memuji Tuhan? Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena ternyata manusia diciptakan untuk memuji Tuhan. Coba dari Yesaya 43 ayat 21. Berikutnya, Yesaya 43 ayat 21. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Iya, umat yang telah dibentuk akan memberitakan kemasyuranku. Jadi kita diciptakan untuk memasyurkan nama Tuhan. Kita diciptakan juga untuk memuji nama Tuhan, memuji-muji Dia. Nah, itulah mengapa kita harus memuji Tuhan. Nah, berikutnya, ketika kita memuji di dalam ibadah, ya kan? Di dalam ibadah tidak bisa dilepaskan dengan puji-pujian ya. Ibadah ada doa, firman, dan puji-pujian. Tidak bisa dilepaskan. Nah, kita masuk kepada ibadah. Apa sebenarnya ibadah itu? Definisi ibadah apa sebenarnya? Akan menolong kita ketika kita melayani sebagai MC di dalam ibadah. Apa sebenarnya ibadah itu? Coba dari Eka, bacakan, balik lagi ke depan. Definisi ibadah adalah suatu respon atau tindakan seorang manusia yang dicipta yang sudah ditebus kepada Tuhan Sang Pencipta, di mana kehendaknya, intelektualitasnya, dan emosinya diekspresikan dengan penuh syukur melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Inilah sebenarnya definisi ibadah. Karena ibadah sebenarnya ibadah sejati adalah hidup kita ya. Dan di sini dibilang respon tindakan kita, seorang manusia yang kita diciptakan, yang ditebus, kemudian tindakan itu kepada Tuhan Sang Pencipta, di mana setiap kehendak kita, intelektual dan emosi terekspresikan dengan penuh syukur melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan, jadi ibadah sebenarnya bukan ketika hanya kita mengisi di depan, tapi ekspresi intelektual, emosi semua ketika kita menjalani kehidupan kita itu adalah ibadah sebenarnya. Bagaimana kita meresponi apa yang sudah dikerjakan Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita buka paradigma, itulah sebenarnya jenis ibadah. Kita bisa bandingkan kalau konsep kita dalam ibadah selama ini ya begitu. Oh ini begini, MC begini. Jadi kita fokus kepada orangnya, kita fokus kepada gedungnya, kita fokus kepada sound systemnya, kita fokus kepada mungkin kalau ada acara Natal fokus pada makanannya. Sebenarnya apa yang definisi ibadah? Ya seperti ini, respon kita. Itu mulai dari bagaimana kita mempersiapkan ibadah itu, ya kan? Tentunya bagaimana kita menggumuli semua yang akan kita buat di dalam ibadah itu. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah bukan ketika apa semua segala-gala yang bisa kita lihat secara kasat mata saja, tapi bagaimana kita meresponi kasih keselamatan baik dari ekspresi, emosi, bahkan intelektual kita. Itulah definisi dari ibadah. Kemudian
Ibadah apa? Nah ini yang kakak jelaskan ternyata. Ternyata ibadah itu bukan motivasi, bukan acara motivasi ibadah deh. Ayo, bukan motivator kayak apa ya? Siapa itu motivator yang terkenal? Ya, bukan. Ibadah bukan motivasi. Ternyata ibadah bukan apa lagi? Bukan hiburan. Suntuk dia cari hiburan, yuk ke pamer, GKPI apa GBI yuk, musiknya lebih mantap lah pokoknya. Ada AC, hiburan ya kan? Lightingnya bagus, musiknya keren, kekinian ya. Nah, kan kalau istilahnya sekarang kekinian, ibadahnya kekinian, hiburan, kesenangan pribadi. Ibadah bukan kesenangan pribadi deh, hati-hati. Aku suka nyanyi lah, aku dulu udah biasa tuh, berdoa suara udah biasa, udah kayak minum air biasa lah. Suka aku nyanyi. Ibadah bukan bicara tentang kesenangan pribadi. Aku suka kali melayani lah, sibuk sana, sibuk sini. Atau suka kali aku ke depan gitu, suka kali aku jadi MC, tapi Tuhan ingatkan kembali melalui sini bahwa bukanlah kesenangan pribadi ibadah itu, ya kan? Ternyata ibadah juga Pak, bukan coba-coba. Nah ini hati-hati. Ketika juga tadi awal kita bilang udah bisa, harus, dan jangan mengatakan tidak, bukan berarti juga bukan coba-coba. Nah itu hati-hati, nggak ada coba-coba, tidak ada coba-coba. Ibadah bukan coba-coba ya. Kemudian ibadah bukan merasa nyaman. Aku nyaman kali, aku suka ibadah itu kalau musiknya homey. Oh iya, aku suka ibadah itu yang musiknya yang full band misalnya. Jadi yang sana ibadah namanya sini bukan. Nah ibadah bukan bicara mengenai kenyamanan, perasaan kan seringkali berubah ya, baper ya, bawa perasaan. Kalau berasa lagi enak, mana aja boleh ibadah. Ibadah bukan tentang kenyamanan atau perasaan. Ternyata ibadah juga tidak pernah berubah atau selalu berubah. Jadi kita lihat, ini ibadah di GKPI itu aja, di KBI dari dia ada sampai sekarang ibadahnya gitu, ada model A, model apa dia ya? Model A, model B, model C, baru perjamuan kudus 1, perjamuan kudus 2. Nah, ibadah bukan bicara mengenai ibadah yang tidak pernah berubah, bukan itu masalahnya, bukan itu fokusnya ibadah itu sebenarnya. Atau ibadah itu selalu berubah, ibadah di gereja sana berubah terus, mantap lah lagunya, belum lagi tahu yang lain, udah lagu baru terus lagu baru. Kalau di gereja kita, haleluya, dari sejak opung nenek moyang kita ada di sini, itu terus lagunya nggak pernah berubah. Nah itu bukan bicara masalah tidak pernah berubah atau selalu berubah. Kemudian ibadah bukanlah memenuhi keinginan. Aku pingin kali pasti jadi apa MC, nanti aku begini deh. Bukan masalah keinginan di situ, bukan masalah keinginan kita. Kemudian ibadah bukanlah bertemu dengan orang-orang. Nah, sering juga ya, yuk kita sekalian di apalah, di gereja mana kita ketemu, sekalian dari situ kita ngobrol gitu. Jadi motivasinya ibadah bukan untuk beribadah, tapi bertemu dengan orang-orang. Nah, jadi semua yang kita jelasin tadi bahwa itu bukanlah esensi sebenarnya sebuah ibadah, tetapi apa? Apa ya sebenarnya esensi ibadah itu? Coba kita baca bersama-sama. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandangi. Nah, pertanyaannya Ros, kira-kira menurutmu apalah sebenarnya ibadah itu? Dari Mazmur ini tadi. Ya, puji-pujian kepada Tuhan, lalu ada sesuatu yang kontradiksi di dalam ini. Coba kalian lihat. Bibirku memberitakan puji-pujian, tapi apa? Jiwa yang hancur. Apalagi? Hati yang patah, remuk. Enak gak patah hati? Enggak ya. Jadi bukan bicara tentang patah hati, tapi hati patah di hadapan Allah. Karena apa? Kenapa hati kita patah di hadapan Allah? Kenapa kita remuk di hadapan Allah, Siska?
kita. Kontradiksi kita memuji orang, kalau memuji kan situasi senang ya, dalam gambaran kita puji-pujian, tapi sebenarnya kita kan diluruskan lagi ya. Tadi puji-pujian itu apa sebenarnya? Nah, puji-pujian tapi di satu sisi kita datang, hati kita patah. Aduh, kalau orang yang patah hati bisa ya dibayarin. Ngapain makan nggak mau, minum nggak mau, bicara malas gitu ya. Hatinya patah, jiwanya hancur. Apalah yang terjadi sebenarnya di situ? Apalah ibadah itu sebenarnya? Siapa yang bisa jawab? Dari situ sih. Kata si apa tadi, Ros, bahwa ibadah itu puji-pujian ya. Ada lagi hal yang lain bisa kita lihat di situ. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan? Korban apa? Kalau zaman Israel dulu mempersembahkan sembelihannya yang terbaik, anak domba jantan yang tidak bercacat, yang gemuk, itulah korban sembelihan. Nah, kita bawa apa sekarang sama Tuhan ketika ibadah? Bawa hati yang apa? Hancur. Bisa nggak kalian setiap ibadah hancur hati kalian? Kalau bisa menangis di hadapan Tuhan. Kenapa? Yang tadi ya, mengingat kenapa kita harus memuji Kak? Ya tadi, ya kan? Kenapa kita harus hancur hati? Nah ini dia. Mengapa kita harus hancur hati? Dan puji-pujian tadi ya, yang tadi yang pertama. Nah ini dia. Karakter Allah, dipenuhi pikiran siapa Allah. Mengapa kita harus hancur hati datang kepada Tuhan? Apa yang kita pikiri kalau kita ibadah? Banyak ya? Banyak yang kita pikiri. Pernah nggak kalian menangis ketika mengikuti ibadah, bahkan sederhana sekalipun? Gak ada lampu. Waktu kami KKR pernah ya, waktu dulu sering masih KKR. Zaman kami kebaktian pagi, ya masih pengurus kakak. Di situ masih sering sekali, hampir sering lah. Ke Pakem kemana KKR aja bukan klarifikasi ya, KKR tim. Bisa nggak kita menangis di situ di hadapan Tuhan walaupun situasinya yang nggak serapi yang kita persiapkan ibadah biasa, yang musiknya selalu biasa semuanya. Jadi keyboardnya pun biasa kali, tapi kita menangis. Itu kuncinya yang tadi ya. Korban itu hati yang hancur. Kalau dulu, karena jelasin tadi orang membawa domba sebagai korban sembelihan yang terbaik. Apa yang terbaik kita punya? Gak ada ya. Karena kita hanya nugrahnya kita ada di dunia ini. Ya kan? Jadi Tuhan dan kita datang ibadah, Tuhan meminta apa? Jiwa yang hancur. Karena kita orang yang berdosa, tapi layak dilayakkan Tuhan. Kita membawa hati yang patah. Kemudian apa lagi dibicarakan tentang ibadah? Ternyata apa lagi? Ibadah itu terlihat bukan jenis musik. Oh di Pamen itu bagiannya dari apa banyak? Gedung jemaat, ya kan? Atau dari NKB, nyanyikanlah kidung baru, ya kan? Jenis musiknya apa? Musik full band atau keyboard aja atau gitar, ya kan? Ternyata bukan itu sebenarnya ibadah. Alat musik, sound system, tempatnya di mana yang ber-AC atau tidak, ya kan? Kemudian apa lagi katanya? Kesaksian. Oh iya, kesaksian pujian datang siapa? Asmiranda. Oh itu baru namanya ibadah, ya kan? Kesaksian pujian si Rosi pun bisa. Misalnya dia bersaksi sederhana, bagaimana Tuhan menjawab doa, bisa, ya kan? Gak harus itu fokusnya dalam ibadah. Kemudian ibadah bukan persembahan seberapa besar, ya kan? Kemudian ibadah itu bukan bicara tentang special praise, mempersembahkan puji-pujian atau siapa gitu ya. Kemudian tentang body worship, bukan tentang drama dan bukan ibadah dan bahkan buletin gereja. Nah, buka paradigma. Ketika kalian nanti jadi MC, kalian paham bahwa ibadah itu jemaat juga kita doakan supaya datang ibadah bukan ini. Kita lalu kalau jadi akhirnya kan mengkritik ya, kayak gini boleh. Jadi karena apa? Fokusnya bukan yang tadi,
Di Mazmur tadi hati yang hancur, jiwa yang remuk, tapi yang ini gitu. Kemudian apa? Tetapi apa? Nah ini lagi kita diajari. Lanjut dari siapa berikut yang baca? Satu membuka Mazmur 51, satu lagi membuka Mika 6 ayat 6 sampai 8. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih suci dari salju. Kemudian dari Mika 6 ayat 6 sampai 8. Mika 6 ayat 6 sampai 8. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berunsur tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ya. Dalam arti kasar bahwa hidupku kudus. Seberapa banyak pun kita bawa persembahan, itu akan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa katanya? Di Mika jelas dikatakan, kau bawa pun 1000 anak domba, sebenarnya bukan itu yang Allah mau. Hidup kudus, ya tadi, hidup diri kita. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan. Allah kan karakter tadi ya, sudah kita tanya apa karakter Allah, salah satunya apa? Kudus, suci. Kalau kita menyembah Allah yang kudus, memuji Tuhan yang suci, yang kudus, dengan situasi, dengan keadaan kita yang memang dalam situasi apa? Yang seperti tadi, penuh dengan dosa. Hati kita tidak fokus kepada Allah. Sekarang intinya begini, kalau kita bicara tentang dosa, apakah dosa sekedar melakukan perbuatan mencuri, nyontek, atau apa lagi? Macam-macam ya. Tapi sebenarnya ketika kita memang dikatakan berdosa, ketika kita apa intinya? Ketika apa? Oh aku kemarin nyontek, berarti aku nggak mau beribadah. Apa intinya sebenarnya di situ? Karena katanya kata Tuhan harus kudus. Nggak ada gunanya bawa ke ibadah kalau Tuhan nggak berkenan atas semua yang kita kerjakan. Kalau kita jatuh hidup dalam dosa. Lalu apa yang terjadi? Nah, sebagai orang yang sudah ditebus, dosa kan tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita kan? Ya kan? Itu sudah pelajaran di mana itu? Kalau pakai buku pipa. Pelajaran berapa itu, Dek? Iya, dosa ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus, dosa itu tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kita. Nah, seorang yang sudah menerima Yesus atau dibilang sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali, dosa tidak lagi berkuasa atas kehidupannya. Tapi ketika seorang yang sudah menerima Yesus jatuh di dalam dosa dan dia harus datang beribadah kepada Tuhan, apa yang harus dikerjakan? Dengan nasihat tadi, ibadah bukan yang tarik yang lain, tapi Allah minta apa? Hati. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Iya, minta ampun. Betul. Jadi hati yang hancur, kita harus sadar sebenarnya bahwa kita ini orang yang tidak layak, itu maksudnya di sini. Ya kan? Seperti yang di awal tadi juga. Nah, jiwa yang hancur, hati yang remuk, itu yang Tuhan minta. Oke? Nah, kemudian kalau kita tadi sudah bicara mengenai apa ibadah dan apa itu puji-pujian atau pemimpin pujian, bagaimana ternyata menjadi pemimpin pujian yang berkenan? Oh, ternyata ada syaratnya ya. Nah, kalau
pujian atau kata lain kita di sini MC ya, MC di sini bisa memimpin pujian, dia master of ceremony, dia mencakup banyak hal. Kalau di kebaktian pagi misalnya ya. Nah, apa syaratnya? Syarat itu secara kalau dibilang di gereja, mungkin ada di gereja, sedangkan Sola Gracia atau Padang Bulan di gereja lain MC itu harus sama, atau MC itu harus tua, ya kan? MC itu harus bela-bela ada banyak. Tapi kita bicara syarat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ternyata apa? Yang sudah majelis pun ternyata bisa jadi belum menerima Tuhan Yesus. Kita bicara mengenai dari Alkitab, ya kan? Dikatakan syarat menjadi pemimpin pujian yang berkenan yang pertama, syarat yang mutlak, yang tidak bisa tidak, bahwa sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dari 2 Korintus 5, coba dibuka. Ada yang berikutnya? 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kamu, menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Bagaimana lah kita misalnya punya musuh, kita mau, kalau ibadah kan kita semakin dekat memuji, menyembah. Bagaimana kita kalau kita belum diperdamaikan dengan Allah itu? Kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa, Allah tidak berkenan dengan yang kita kerjakan. Karena kita belum diperdamaikan dengan Dia. Gimana lah kita mau dekat-dekat sama orang yang musuhan dengan kita, yang sedang berseteru dengan kita? Bagaimana itu terjadi? Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan di ayat tadi di 2 Korintus, orang yang sudah percaya itu sudah diperdamaikan. Nah, itulah syarat yang utama sebenarnya. Allah berkenan bagi orang tersebut. Karena apa? Dia sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi kakak tekankan sekali di sini, makanya tadi kalau kakak tanya udah dibina nggak di kelompok? Siapa di sini yang belum dibina dalam kelompok? Sudah semua ya? Sudah semua. Jadi kakak sangat yakin bahwa kita semua sudah paham apa arti yang dikatakan di sini, sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Jadi ketika kita sudah diperdamaikan, kita sudah bersama dengan pencipta itu kembali. Kita tidak menjadi seterunya, tidak menjadi seteru Allah itu. Nah, itu syarat-syarat yang sangat penting dan sangat utama. Kemudian yang kedua, dikatakan di sini memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan dan memiliki kesaksian yang baik. Apa maksud persekutuan yang baik ini? Kalau kita lihat bisa kita lihat ya, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang gambar yang mana ya?
selamatnya atau diperdamaikan, tidak jadi seluruh alam. Gambar yang mana deh? B saja. B dan C, iya betul. Karena Kristus sudah ada di dalam hatinya, sudah ada di dalam hatinya. Dia sudah diperdamaikan dengan Pencipta. Jadi kalau seperti ini, bagaimana? Bagaimana kita mau? Kalau kita bicara mengenai masalah pemimpin pujian, bagaimana seorang pemimpin pujian jika dalam situasi hal? Sedangkan Yesus masih di luar kehidupannya, masih di luar kehidupannya, ya kan? Kalau bicara syarat yang pertama B, oke? B dan C, ya kan? Oke lah, sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Kalau ini aku ya, betul, aku ceritanya. Nah, pertanyaan yang kedua, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, itu gambar nomor berapa? B saja. Kalau yang pertama tadi B dan C ya. Kalau yang kedua B. Apa yang terjadi sama B? Kristus yang bertahta di dalam hatinya. Itulah maksud dari sedang memiliki persekutuan yang baik. Kalau di situasi ini persekutuan yang baik gak ya? Enggak. Karena tadi yang memimpin. Allah tak perlu memimpin, aku yang memimpin. Walaupun Yesus sudah ada dalam kehidupannya. Nah, jadi itu menjelaskan syarat sebagai MC sudah diperdamaikan dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian yang kedua, memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dia di gambar B. Kenapa? Kristus yang bertahta di dalam kehidupannya, sehingga keegoannya, akunya tidak lagi menguasai kehidupannya. Oke, itu syarat yang kedua. Nah, persekutuan ini meliputi apa aja? Saat teduh, ya kan? Apalagi? Jam 2 pribadi, apalagi? Baca buku rohani, apalagi? Bible reading, PA, banyak ya. Nah, jadi memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dan apa satu lagi saya? Kesaksian hidup yang baik. Harus jadi orang yang memiliki kesaksian hidup yang baik. Jadi memang semua hamba-hamba Tuhan ini yang jadi MC atau apa, yang memang harus berjuang untuk setia, ya kan? Jatuh bangun lagi, jatuh bangun bangkit lagi, lebih baik lagi, naik tangga terus. Nah, akhirnya apa? Kesaksian hidup yang baik. Kemudian ada syarat yang berikut, melayani karena didorong oleh kasih kepada Tuhan yang bersama. Ini bicara tentang motivasi juga ya. Kita melayani di sana bukan karena ingin kepribadiannya lebih baik, atau aku MC atau pemimpin pujian supaya apa? Supaya dikenal orang banyak. Jadi di sini dikatakan bahwa melayani atau menjadi pemimpin pujian karena didorong oleh kasih dan kepada Tuhan dan bahkan tanam sama-sama. Kemudian apa? Syaratnya mengandalkan kuasa Allah, bukan mengandalkan kemahiran, pengalaman. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, akhirnya adanya kesombongan ya. Udah berpengalaman gitu. Jadi pemimpin pujian harus mengandalkan kuasa Allah. Coba baca 2 Korintus 3:5 deh. Yang berikut 2 Korintus 3:5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bukan karena kesanggupan. Kayak lagu tadi ya, bagus sekali seksi acara. Itulah salah satu aplikatif. Ya, peka bagaimana hubungan acara, tujuan sasaran acara kepada puji-pujian yang kita tentukan. Nanti kita belajar masalah itu. Jadi bukan karena kebaikan, kepintaran, kehebatan, pengalaman, kemahiran sekolah dan tinggi, dan bukan. Jadi apa katanya? Mengandalkan kuasa Allah. Karena ketika kita memimpin pujian, itu adalah perkara rohani. Itu bukan perkara dunia. Apalagi bahkan ketika kita belajar pun kita mengandalkan kuasa Allah ya. Apalagi di sini katakan ibadah bukan mengandalkan siapa-siapa, tapi hanya mengandalkan kuasa Allah.
Itu syarat yang berikutnya, jadi pemimpin pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, syarat yang berikut dan yang terakhir, mengerti maksud dan tujuan pelayanan yang dipimpin. Ya. Seperti kita tadi ya, oh tujuannya ini apa? Ya, dijelaskan tadi MC, apa dijelaskan MC kan tadi? Apa tujuan sasaran dari training ini? Oh tujuannya seperti ini. Oh iya, jadi sebagai pemimpin pujian tahu ibadah yang sedang dipimpinnya itu apa tujuannya, ya, syarat-syarat. Kemudian kita bicara tentang motivasi. Nah, itu terdorong yang motivasi bicara masalah hati. Itu akan kita keluarkan. Kita apa? Itu akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang tadi bicara masalah syarat, ini bicara tentang motivasi. Apa sebenarnya yang harus kita ingat sebagai pemimpin pujian? Motivasinya apa? Respon akan kasih Allah, ya. Respon atas kasih Allah. Seperti yang awal tadi, Tuhan telah menyelamatkan, Tuhan telah memperdamaikan, Tuhan baik, banyak sekali ya karakter-karakter Allah, kasih Allah, dan itu akhirnya akan membuat kita melakukan yang terbaik pada Tuhan. Itu akan menolong kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian, apalagi motivasi kita? Kita adalah orang yang berhutang. Coba kita bayangkan kita utang sama orang, gimana sikap kita? Gimana sikap kita sama orang tempat kita berhutang? Sembarangan enggak? Enggak ya? Iya kan? Terus apa katanya sikap kita sama orang berhutang? Kita tahu bahwa pemilik dari apa yang kita punyai, sumbernya itu adalah dari Tuhan. Kita adalah orang berhutang. Itu motivasinya. Motivasi seorang pemimpin pujian. Kemudian apa? Tanggung jawab. Ya kan, kalau yang kita pada jelas katakan yang diberikan 1 talenta dikembalikan berapa? Diberikan 1 talenta berapa dikembalikan? Dikasih tuannya dia 1 talenta, itu perumpamaan ya. Dikasih tuannya dia 1 talenta, dikembalikannya berapa? 1, betul. Kemudian berapa lagi? Kan 3 orang ya? Berapa talenta? 5, truk. Dikasih tuannya dia 5 talenta, berapa dikembalikannya? 10. Kemudian berapa lagi? 2, truk. Dikasih tuannya dia 2, berapa dikembalikan? Iya. Nah, ini juga Tuhan kasih kita banyak hal, talenta ya. Karunia, talenta, tapi apa katanya di sini? Kita bertanggung jawab dan menggunakannya dalam rencana kekal. Apa menjadi talenta kalian? Jadi itu bisa kita diskusikan di kelompok-kelompok ataupun nanti setelah di makan siang. Apa yang menjadi talenta kalian? Jadi apa yang Tuhan berikan harus kita menggunakannya sesuai dengan rencana yang kekal. Harus kita kembalikan. Jangan dikasih 1 kembali 1, malas. Kalau dicerita itu dia takut katanya. Kenapa kamu kembalikan 1? Ya, Tuhan kan itu suka marah. Takut aku daripada hilang katanya. Coba. Ya kan bahasa sederhananya gitu. Kenapa kamu dikasih 1 kembali 1? Ya kau kan Tuhan yang jahat. Nanti hilang, kan? Jadi dikasihnya 1 dikembalikannya 1. Jadi motivasi harus menyerahkan dan mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Yang berikut, sikap seorang pemimpin pujian. Apa sikapnya dia? Nah, pertama apa? Coba kita baca. Tidak anggap remeh. Ya. Mungkin nanti kalau sharing ya, banyak hal yang kalian hadapi seperti ini. Mungkin tim atau bahkan diri sendiri menganggap remeh. Kalau remeh, apa yang terjadi? Persiapannya kurang baik, gak maksimal, seadanya aja, ala kadarnya, ataupun itunya itu, bisanya itu gitu. Kecuali memang tiba-tiba ya, itu berbeda. Kalau misalnya ada tiba-tiba harus cepat, itu nanti syarat-syaratnya apa? Itu nanti hal yang dimiliki oleh seorang MC, harus tanggap, siap. Gitu. Ini kalau sudah memang udah ada misalnya jadwalnya seperti yang sudah tadi ya, udah dihubungin seminggu berikutnya, tapi sikap seorang pemimpin pujian yang baik bahwa tidak anggap remeh.
MC di jam 20 sekalipun, persiapanlah maksimal. MC di saat teduh pun, MC apa lagi nih? Latihan Rabu pun maksimal. Dengan memikir yang tadi ya, yang sudah dijelaskan. Kita bukan bicara tentang manusia tapi tentang Allah. Nah, persiapan yang baik, yang maksimal dan sesuai dengan tujuan tadi. Jadi misalnya kan bedanya persiapan kita MC KKN sama latihan Rabu ya kan? Ya kan? Beda lah. Beda. Nah, seperti tadi, tahu tujuan dari ibadah yang sedang akan kita pimpin tadi. Bukan berarti kita meremehkan yang latihan Rabu, bukan, tapi mempersiapkan maksimal sesuai dengan tujuan acara tadi. Oke? Itu mengenai sikapnya. Apalagi sikap seorang pemimpin pujian? Membiarkan Roh Kudus bekerja atau berdaulat. Sekali lagi dari tadi ya, bahwa itu bukan karena karena bukan karena kita yang bisa, gitu ya. Bukan karena kemampuan, tapi memang karena Tuhan. Jadi biarkan Roh Kudus bekerja dan berdaulat. Kalau kita membiarkan C akhirnya ya kan? Kalau gambar C itulah yang terjadi ketika kita tidak membiarkan Roh Kudus bekerja. Akunya yang memimpin. Apa kalau aku yang terjadi? Yang tadi anggap remeh, nggak maksimal, asal-asalan atau bersungut-sungut, itu yang terjadi. Tapi ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja, itulah sikap seorang pemimpin pujian yang berkenan. Roh Kudus, Yesus yang bertata dan keakuan kita tidak lagi bertata atau berkuasa. Nah, ini sikap seorang pemimpin pujian. Harus diingatkan terus sama adik-adik, dek, kak takut kak, beri kali kak, mana lagi gitu kan? Kita Roh Kudus yang bekerja, dek. Latihan maksimal sesuai dengan tujuan acara tadi. Biarkan Roh Kudus bekerja, karena dia perkara rohani ya. Allah sendiri sebenarnya ya bekerja yang menolong, karena bukan karena apa yang kita bawa, tapi hati yang hancur tadi ingat juga ya. Hati yang hancur, jiwa yang remuk. Kemudian sikap seorang pemimpin apa? Percaya diri. Percaya diri bukan dalam artian sombong ya. Percaya diri, pongah, udah biasa, udahlah nggak usah lagi gitu. Tapi apa di sini? Percaya diri dalam artian pemahaman yang benar tentang diri sendiri di hadapan Allah. Sama nih kita semua nih. Kakak, kalian sama di hadapan Allah. Yang penting hati kita. Ingat, Tuhan bilang juga sama kakak, Silvi, bukan karena siapa kau, bukan karena pengalamanmu, bukan karena kau siapa-siapa, tapi ketika kau datang beribadah, membawa pimpin pujian, bawalah hati yang hancur. Sama pesannya sama kita semua. Karena itu sangat mudah sekali digeser. Sangat mudah sekali digeser. Jadi kita juga sama di hadapan Allah. Bisa kita bayangkan ya, MC kondang sama MC biasa-biasa, tapi kalau pemahaman akan diri dan tentang Allah itu sangat berbeda ternyata di hadapan Allah. Walaupun secara kasat mata, ternyata itu yang ya. Ya kan? Pemahaman diri bahwa kita ini unik, kita berharga di hadapan Tuhan. Yang dilihat Tuhan apa deh sekali lagi? Latihan hidup tadi. Ya. Dan bayangkanlah seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi dalam ibadah itu? Luar biasa ya. Ada kuasa dalam puji-pujian, Allah bertahta dalam puji-pujian. Orang yang sungguh bisanya, iya kan? Bayangkan seorang pemimpin yang berkenan. Kalau udah berkenan Tuhan, apapun bisa terjadi. Kalau nggak berkenan, sebesar apa usaha kita, nanti hebat, nggak ada yang terjadi apa-apa. Jadi motivasi sama kalian, percaya diri bukan dalam artian membanggakan diri sendiri, tapi kita sama di mata Tuhan. Allah melihat hati, kita melihat bahwa kita ini sudah ditebus, sangat berharga. Gak ada yang lebih berharga dari nyawa, gak ada. Dan itu sudah dikerjakan Tuhan dalam diri kita. Jadi tidak ada yang membuat kita merasa rendah diri. Masalahnya sekarang tinggal bagaimana persiapan, bagaimana latihan, bagaimana tim itu sendiri. Ya kan, nanti kita bicara berikutnya. Kemudian apa lagi sikap seorang pemimpin? Menjaga energi. Nah, ini sering sekali ya, kakak
orang lihat itu. Jadi makanya Iwan di sini sesama tim ya, makanya bilang ada nanti syarat kita timnya di sini. Sebagai MC gak pernah sendiri, kita punya tim, punya teman. Marilah memfokuskan sesuatu orang untuk memang mempersiapkan dia ibadah. Jangan taruh sana, baru jam berapa balik lagi gitu. Kayak aksi makanan ya, aksi makanan yang sering kakak tengok di sini. Atau pagi-pagi 2 MC lagi pagi misalnya. Walaupun dalam kondisi kesehatannya nggak memungkinkan. Nah ya kan, jadi sikap seorang pemimpin harus menjaga energi dan juga menjaga kesehatan. Kalau udah tahu kita MC minggu depan, udah agak-agak radang-radang sih, kita bantai aja. Itu benar nggak itu? Nah ya, nggak gitu sikap pemimpin pujian yang berkenan. Kalau di konsolasi udah keterkai dia, tapi kalau gitu pemimpin pujian, apalah mengandalkan kuasa Roh Kudus kadang pula kan, jadi bingung lah. Mana yang betul ini katanya? Iya kan? Nggak apa-apa lah. Kemana sih ditanya mengandalkan kuasa Roh Kudus? Jadi memang harus kita lihat bahwa kita memang harus prepare. Ya, begitulah salah satu persiapan kita menjaga energi dan kesehatan dengan maksimal. Apalagi sikap seorang pemimpin, komunikatif. Gimana ya kalau pemimpin pujian nggak komunikatif? Kaku. Tapi kakak selalu bilang ini orang yang pemimpin pujian harus orang yang mau belajar. Ya mungkin orangnya seperti kakak dulu, orang yang kakak itu dulu ya sebelum lahir baru ya, sebelum diubahkan hidup kakak orangnya kaku, pendiam, malas berteman, sukanya di rumah. Malas sekali ngobrol sama orang, serius. Iya. Tapi ketika kakak sudah diperbarui, lahir baru, memahami firman Tuhan, makanya kakak bilang seperti tadi, kalian dibina semua, dibina bersyukur. Disitulah pentingnya juga pembinaan, mengenal Tuhan, mengenal siapa Tuhan, mengenal kita siapa. Nah, jadi kita jangan bersembunyi balik karakter itu. Paham ya? Kalau kita mau belajar, pasti kita ada progres. Kok nggak mau terus. Seperti tadi kita sudah sepakat, siapa orang-orang yang dilatih di sini harus bersedia masuk jadwal MC di pemuda, MC di kebaktian pagi atau sore atau di mana pun harus siap. Ya kan? Nah, di sini kita akan belajar komunikatif. Karena orang-orang yang sudah diperbarui hidupnya, dia nggak boleh lagi jadi orang yang tidak komunikatif. Kenapa? Karena dia harus memberitakan Injil. Gimana nih orang tahu tentang Yesus kalau nggak kita sampaikan? Jadi makanya harus komunikatif. Betul nggak? Betul nggak? Harus komunikatif. Nah, MC juga gitu, pemimpin pujian harus komunikatif. Gak boleh kaku, walaupun awalnya dia kaku tapi belajar ya kan? Kayak kakak bilang keselesaian kakak sendiri seperti itu. Oke? Kemudian apa? Sikap seorang pemimpin pujian inisiatif. Apa contohnya inisiatif deh? Misalnya nyanyi lah, latihan lah. Kuncinya dulu C. Ya kan? C nyanyi latihan. Oke, pas waktu hari H dibuatnya udah sampai sini lagi suara. Gitu. Diteruskannya. Aduh, harusnya apa terjadi? Inisiatif ya, berhenti, nggak apa-apa ya, kita cari kunci lagi gitu. Karena kakak pernah juga mengalami kejadian itu, nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut, karena kuncinya lagi, nggak usah dipaksa. Ya sampai tinggi kali udah nggak nyaman orang memuji Tuhan lagi. Kalau kita memuji Tuhan bertahan dari puji-pujian kan, kalau kita punya sampai gimana gitu kan. Nah harus ada inisiatif, harus inisiatif apa bahasa sederhananya yang kalian pahami? Atau apa contohnya yang kalian pikirkan? Kalau misalnya kayak situasi kejadian MC, harusnya gini tadi inisiatif itu. Apalah yang kalian lihat contoh inisiatif? Apa deh? Peka, iya peka. Peka, inisiatif. Tanggap, iya lebih tepat tanggap. Tanggap dia. Ya kan? Harus itu yang dimiliki sikap seorang pemimpin pujian. Terampil. Ini pun hal yang bisa dipelajari, jadi jangan berkali syarat-syarat diri enggak. Kita belajar, ya kan? Terampil dan kreatif dia. Jadi nanti semua MC ini akan
belajar juga cara membuat acara. Nah, ya kan, yang singer harus belajar membuat acara juga. Bagaimana acara yang kreatif? Kayak misalnya apa ya? Ulang tahun bulanan misalnya kan, kalau pemuda 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya kan deh? 6 bulan sekali ya, seru ya, 3 bulan sekali. Nah, seksi apa? Kesra ya. Nah, bukan berarti kerohanian aja yang bisa buat acara, kesra juga harus bisa. Nanti kalian di sini yang sudah di training, sekreatif apa gitu, harus kreatif. Sekali lagi kreatif mengarahkan apa tujuan dari acara tersebut. Oh, ini acaranya fun ya kan, atau outdoor ya kan, kreatif gitu. Jadi semua pemilih ujian harus kreatif dan juga menguasai lagu. Kalau sedikitnya perbendaharaan lagunya bisa nggak kreatif? Susah ya. Lagunya cuma 5 yang dia tahu. Dari KJ 5, buku Haleluya 5, GS 5, BLP 5, adalah. Terus lagunya tiba-tiba lagunya apa semua, bukan konduser semua itu. Gimana membuat lagu acara kreatif? Ya kan? Jadi kalian harus mau belajar putar channel radio, ya kan? Atau download lagu-lagu rohani. Ya kan, kalau ada wifi khusus ada, pilih aja ke apa? Ke direct ya teh. Download lagu-lagu rohani bagus. Gitu. Jadi berkembang keterampilannya. Jadi jangan hanya itu aja lagu yang kita tahu. Terus malas belajar lagu. Ada nggak kalian tahu? Kak, adik-adik ini malas belajar lagu banyak ya. Kalau kata kakak dulu yang seringan, Kak, malas sekali lagu baru terus gitu. Malas belajar lagu baru. Kalau kakak di mahasiswa di kampus, kalau ada lagu baru, bagilah suka kakak ulangi lagi. Iya. Gimana kok kreatif lagunya cuma beberapa? Jadi tahu, pengen iya lagunya. Kalau nggak dikumpulin lagu-lagunya. Siapa yang suka gitu? Ada itu adik-adik kemarin. Ada acara. Asal ada kertas acara pagi atau pantau apa aja yang ada pasti disimpannya. Jadi itu kayak buku lagunya. Negaranya lagu yang dia suka, oh ini lagunya. Nah, kalian harus siap nanti menjadi seksi acara di bagian pagi atau di sore. Atau membuat acara nanti kalau kalian sudah besar, besar ya. Maksudnya, dasarnya anak kecil. Kalau kalian sudah nanti mungkin majelis, membuat lagu apa, atau retreat, panitia retreat di kampus, ya kan? Panitia natal di kampus, yang memegang seksi acara, kalian maju. Kenapa enggak gitu? Maju. Lagunya pun lagu baru, lagu-lagu Natal, saya yang bagus-bagus dari katanya, nanti itu kita pelajari ya. Nah harus bisa gitu. Jadi harus kreatif. Nanti kita kasih tugas kalau mau harus ada berapa lagu baru dalam 1 bulan, ada 1 paling enggak lagu baru. Nah, bersikap wajar. Sikap seorang pemimpin pujian bersikap wajar, enggak lebay ya, enggak alay dan lebay. Menjadi diri sendiri saja, enggak usah menjadi diri orang. Cara MC Kak Eka beda sama MC Kak Ros, sangat beda ya. Senyumnya aja udah beda. Kak Ros itu senyumnya full ya. Ya full. Kalau kayaknya mau kadang agak sedikit berapa gitu kan? Ya. Jadi diri sendiri. Nggak harus sama cara menyapu. Salam ya. Misalnya ya udah, makanya itu kreatif juga ya. Kayak mana caranya? Makanya sering juga ikut ibadah, coba iya ya. Bisa jadi gitu berpikir kayaknya bagusan begini gitu. Jadi menjadi diri sendiri. Kakak lebih setuju kalau misalnya keunikannya seperti ini ya udah, asal memang dia setiap dia MC ada progresnya juga kan, hal yang diperbaiki, hal yang diperbaiki. Kalau model kayak presenter lah misalnya, siapa MC yang kondang di TV biasanya? Coki Sitohang. Terus MC satu lagi laki-laki siapa? Hobi, Enggak, iyalah, itu agak mirip ya. Maksudnya yang lain. Nah, atau siapa MC yang lucu-lucu biasanya? Si Ruben. Nah, beda nggak Coki sama Ruben? Suka nggak dua-dua? Suka. Nah, intinya sekarang bagaimana kita memposisikan MC itu sebagai tujuan dari acara tadi, tidak meninggalkan jati diri kita. Ya kan? Sempat lagu-lagu MC
penguburan kan lucu juga, gitu kan. Nah kalau seorang Ruben misalnya kan gini ilustrasinya, Ruben langsung MC di acara penguburan, dia kan harus mengikuti seperti acara tadi, tapi tetap jadi dirinya sendiri, paham itu dia, bukan jadi kayak jadi orang lain gitu. Atau si Coki Siwata tidak suruh acara apa misalnya, acara yang lucu-lucuan ya, acara apa lah yang lucu kayak apa, pukul apa itu yang kembali ke laptop, kan harus lucu kan, tapi dia tetap jadi dirinya sendiri, tapi sesuai dengan intinya apa tadi, tujuan acara tersebut, tujuan ibadah tersebut. Nah jadilah diri sendiri dengan catatan mau terus progres, ya kan, mau naik terus meningkat. Nah itu menjadi sikap seorang pemimpin. Kita belajar apa lagi? Dapat bekerja dalam tim. Nah ingat, MC gak pernah sendiri. Bahkan kayak siapa tadi kayak tadi pun, dia gak sendiri sebenarnya. Bagaimana dia meminta siapa dek? Si Tony ya? Tino, Tony. Bagaimana dia? Kakak tahu bagaimana dia menelpon Tino membawa apa namanya ini? Membawa speaker ini ke atas sehingga ada mic dia ketika MC, ya kan? Jadi orang yang sebagai pemimpin pujian harus bisa bekerja dalam tim. Kalau orang yang nggak bekerja dalam tim akan susah, suka terlambat, orang ada datang jam jam ya, oke, nah, ya karena jam 8 nanti ada acara lagi ya, datang dia dengan ya kan, nggak bekerja dalam tim. Menghargai kesepakatan tim itu sangat penting, ya kan? Masalah online ini sangat bahaya. Kayaknya di mana-mana udah penyakit menular ini ya. Maka di kampus juga gitu, tadi adik-adik juga gitu ya kan. Apa lagi kalian kerjain di sana, di kos sana sampai terlambat setengah jam? Siapa tadi kalau setengah jam? Ya belajar online. Pemimpin pujian harus belajar online. Serius. Karena kita tidak bekerja sendiri, kita tim. Kecuali ada yang sangat nggak bisa dia pakai, atau ujian kuliah, atau becaknya lama, gimana ya kan? Ini besok ujian itu ada persiapan rohaninya, ya kan? Sudah tadi kita bicara, sudah ya, syarat, motivasi, ya banyak sekali ya. Itulah persiapan secara rohani. Kemudian kita bicara tentang persiapan teknis. Persiapan rohani kan tadi persekutuan ya kan, bersekutu dengan Tuhan, doa, yang macam tadi ya. Nah kita bicara persiapan teknis. Apa persiapan? Nah ini persiapan acara. Walaupun mungkin adik-adik nanti ada yang MC dia nggak buat acara, tapi sering sekali kita MC kita buat acara kan. Nah apa yang kita lakukan? Berdoa sebelum membeli lagu. Ingat apa yang kita kerjakan adalah perkara-perkara ini rohani. Doa kita sebelum memilih lagu supaya Tuhan yang memimpin, Roh Kudus yang memimpin. Kemudian apa? Memilih lagu sesuai dengan tema. Ya, temanya apa? Kalau Natal adalah lagu Natal, Paskah lagu-lagu Paskah, ulang tahun lagu-lagu Vandela yang ceria, yang gembira apa? Kemudian macam ya. Kemudian urutannya juga harus diperhatikan. Apalagi membaca sejarah lagu, ini hal-hal yang penting juga. Banyak bisa kalian lihat di Google ya. Sekarang nggak harus tengok buku juga. Dapat itu kan sejarah-sejarah lagu ya. Ada berarti. Tapi ada juga buku. Jadi tahu sejarah lagunya. Kemudian melatih lagu dengan musik sampai benar-benar menguasai. Nah, ini dia persiapan. Jangan malas. Mudah putus asa, mudah malas, ya kan? Belum lagi bisa, belum hafal. Menguasai artinya apa itu deh? Menguasai dalam hal notasi, cara menyanyikannya harus benar, temponya harus benar, kapan masuknya harus tahu, kapan berhentinya harus tahu, berapa kali diulang, ya kan? Menguasai sampai benar-benar berlatih sampai benar-benar menguasai. Kalau memungkinkan lagunya dihafal. Kalau memungkinkan lagunya dihafal, karena itu nanti akan mempengaruhi ekspresi dan gerakan kita. Kalau kita nggak hafal dan menguasai, apa yang terjadi? Nah ini yang kita tengok. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebisanya dihafal. Nah aplikatifnya, ya memang mungkin
seksi acara ataupun siapa yang membuat acara sudah jauh-jauh hari menyerahkan lagunya kepada MC. Betul. Nah, evaluasi sama seksi acara atau apapun nanti kelak kalian harus menyerahkan lagu itu jauh-jauh hari supaya memang dia berlatih sampai dia hafal, sampai dia tahu. Paling lagu itu paling banyak 3 ayat ya, iya kan? Dan kakak rasa nggak ada yang susah sebenarnya selama seminggu dilatih atau dipelajari atau dihafal. Supaya apa, ekspresinya muncul, bisa menikmati lagu, kita bisa mendalami syairnya, sehingga apa? Kita di persiapan itu kan. Jadi memang harus menguasai. Itu nggak bisa kita bilang menguasai kalau tinggal 1 hari. Ya, itu nggak betul juga. Jadi semua tim, bayangkan itulah tim, seksi acara tim, pemusik tim, MC, singer, semua harus jadi tim. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian menghafal lagu, nah ini tadi ya. Paling banyak 3 ayat. Referennya itu sama kalau 3 ayat ya, biasa ya. Kayak misalnya, ku suka menuturkan. Ayat 1, ayat 2 apa? Ku suka memasyurkan. Nah, referennya sama nggak? Nah, tinggal hafal itu ya 1, ayat 2, referennya sama. Kalau lagu-lagu yang ini cuma 1 ayat yang rata-rata. Makanya kalau bilang tadi belajar menambah perbedaan lagu. Telinga kita ini dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Bagus. Oke, jadi menghafal. Karena kita bicara banyak-banyak tuh, kalau ini nggak lulus, nggak akan maksimal hasilnya, ya kan? Oke. Kemudian persiapan teknis apa lagi? Informasi. Nah ini kalau kita udah biasa ya, misalnya kebaktian pagi udah tahu jemaatnya berapa, mayoritas apa? Mahasiswa misalnya kan. Menyapa juga. Pernah itu ada MC kakak alami kan? MC dia. Di depannya bapak-bapaknya semua. Orang tua gitu kan, yang sudah orang tua lah ya. Terus dia biasa MC di kampus. Terus dia bilang, selamat sore para teman-teman, kata dia semua tuh. Teman, bukan? Teman serius gitu teman. Yang ngurang-ngurang temannya. Nah, jadi harus tahu. Jadi MC jangan apa ya, kayak fly juga, nggak peduli, harus banyak persiapan, tahu, harus pakai ini juga gitu kan. Oh iya, jemaatnya. Nah, apalagi kalau kita isi di KKR, misalnya pergi ke desa mana, ya, sering ya. Nah, harus tahu berapa jemaatnya, nanti ada anak-anak enggak, bahasa apa dipakai, ya kan? Bahasa apa dipakai. Jadi jemaatnya udah tahu kita. Hamba Tuhannya siapa, harus kita tahu juga. Nah, sekali lagi itu tim juga ya MC. Hamba Tuhan juga tim kita, apa kira-kira lagu, ya kan? Itulah komunikatif, aplikatifnya ya komunikatif, jangan diam aja. Biasanya Pak, persembahan berapa kali, nah kan? Nanti kita buat sekali marah dia, kayak semalam. Biasanya sekali persembahan kan untuk nikah, ini 2 kali misalnya. Kan harus komunikatif kan? Pak, terus Pak, biasanya kalau persembahannya diantar kemana? Jangan kita nggak komunikatif, ditanya. Misalnya Mbak Tuhan, Pak, nanti Bapak ada lagu penantangan nggak? Enggak. Jadi komunikatif. Jadi MC mungkin jadi jembatan antara Mbak Tuhan sama pemusik. Kata pendeta itu nanti lagunya kita tahu nggak? Ingat, tahu nggak lagunya? Gitu. Ada inisiatif di situ dan komunikatif. Gak bisa diam-diam. Tanggap situasi bagaimana ini, ketinggian lagunya atau apa bisa. Karena kita yang memimpin acara tadi ya kan. Jadi harus tahu informasi jemaatnya, hamba Tuhan, waktunya jam berapa, tempatnya di mana, pakai panggung nggak, gitu kan? Siapa kesaksian juga harus di check out, dilihat, karena nanti ngawur ya kan. Kalau ada ibadah kalian, misalnya biasanya kalau muda biasanya penerimaan mahasiswa baru ya kan? Penerimaan mahasiswa baru pasti ada kesaksian. Nah itu di check out, suruh tulis. Itu mungkin seksi acara ya, tulis deh, bacakan. Makanya sekarang bagaimana mempersiapkan sebenarnya yang baik. Kasih waktu dia seminggu. Oh ada diedit ya, dek kata-katanya kurang karena kita fokusnya untuk bagaimana. Misalnya temanya kita pemenang misalnya ya dalam SBMB kita pemenang. Dek diedit, makanya harus banyak belajar di situ. Harus banyak belajar. Kemudian dek kayaknya ini kurang bagus, kayaknya tambah
baca ya dek, baru jumpai dia gimana nanti mau sampaikan, cek nanti begini bagus hasilnya. Kalau lagi kayak tadi tidak dalam keadaan sakit, kalau sakit tiba-tiba ya bagaimana lah kan gitu kan, itulah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus gitu kan. Bagaimana memang kita sudah persiapan akhirnya kita sakit, tapi dengan catatan kita harus persiapan juga, jangan sembarangan makan ya kan. Jangan suka-suka hati, udah tahu kita ngisi misalnya besok jam 8, begadang sampai jam 3, atau pergi keluar kota belum jelas kapan pulangnya, tapi kita udah tahu ya seperti itu, tapi kita aja mau, kecuali tiba-tiba ya. Oke, kemudian apa persiapan fisiknya? Pakai sepatu yang nyaman. Kalau udah MC kira-kira berapa jam MC ya? Belum pakai sepatu yang tinggi, iya kan? Kayaknya tinggi udahlah, itu tis. Sepatu yang nyaman, pakaian yang nyaman, yang sopan, dan tanya seperti kebiasaan misalnya kita MC di mana ya? Kalau misalnya MC di Parinangon harus pakai kebaya, ya kan? Masa kalau kalian MC apa kan? MC apa pakai kebaya kan gak lucu. Misalnya MC apa? Jam 2. Gak mungkin pula pakai blazer kalau MC. Di bagian siang harus pakai kebaya. Nah, memang pakaiannya harus sesuai dengan tujuan acara tadi, di mana kita dan memang harus sopan dan nyaman. Kita praktekkan aja dulu. Kemudian memberi salam yang tulus. Jangan nggak tulus. Terasa loh sama orang yang tulus dan nggak tulus, tulus sama yang tulus. Makanya dipersiapkan deh, ya kan? Iya ya. Gimana lah keluar dari hati kita kalau kita beribadah kan? Kayak tadi motivasi Tuhan melihat hati kita dengan tujuan sasaran ibadah. Dan tulus, jangan dipaksa. Baik, aku tambah lagi, kurang semangat, aduh capek, sering gitu ya, kurang semangat katanya, udah semangat, ya cepat lagi, kurang kuat katanya lagi, aduh kadang, iya kan, iya, jadi jangan dipaksa juga, jangan paksa dan jangan nggak tulus saja, makanya kita komunikatif, belajar. Semakin baik. Kemudian berkata jelas, ya kan? Berkata jelas, belajar berkata jelas, tidak lambat dan tidak terlalu lambat, tidak monoton, tidak terlalu cepat, tidak buru-buru. Itu nanti pas waktu latihan dievaluasikan sama seksinya acara biasa atau kerohanian. Terlalu cepat deh, oh iya ya. Nanti kalau terlalu cepat tulis aja nih, lambat besar-besar di acara itu kan? Kata dulu gitu, supaya ingat kadang-kadang lambat besar kali gitu ya. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Yang sering terlalu cepat ya, ya kan? Kalau lambat jarang sih, terlalu cepat. Kemudian apa lagi? Kontak mata. Nah, udah MC dia kan, namanya pemimpin. Masa pemimpin gak boleh nengok? Kan? Pemimpin kontak mata dengan jemaat. Harus melihat jemaat. Jadi jangan satu aja. Misalnya nih, satu kita kenal dulu, itu aja kita tengok. Karena kita pernah kayak gitu kan? Kalau nggak, kok tengokin aja aku bilang. Iya bro, bilang kau juga. Jadi satu kan aja tengoknya. Dan jadi kontak mata, jadi ya melatih caranya nggak hanya satu tengok mana, sekilas kita. Jadi kita juga lihat sadar, nggak apa ya, nggak lupa diri juga. Kita lihat situasi jemaat, responnya jemaat gimana. Oh iya, mereka ngantuk. Jadi gini pun kalau tahu ya kalau ada yang ngantuk tadi. Nah, jadi lihat juga sebenarnya harus beli satu foto ya. Jadi lihat gitu. Oke? Kontak mata yang penting. Nanti itu dievaluasi juga pasti sering. Memperhatikan ini pasti. Kalau kita kontak mata kita tahu keadaan jemaat gimana. Responnya gimana? Ini kayaknya lesu, letih. Nah, itulah perlu inisiatif, perlu ketangkapan dari MC. Apalagi acara yang memang yang belum kayak beribadah kan udah di-set up, nggak bisa kita ulang, nggak bisa kita putar balik ya. Nah itu, tapi kalau cara yang kayak keakraban atau KPI masih bisa gitu. Jadi kita lihat respon dan keadaan. Kemudian bernyanyi dengan ekspresi sesuai dengan isi lagu. Nah, bagaimana kita mau ekspresi kalau nggak hafal atau nggak menguasai lagunya, notasi pun nggak tahu, nggak pas. Nah, jadi sebelum ekspresi harus tadi langkah yang awal tadi ya, harus hafal, harus paham isi lagunya. Dan sekali lagi pertolongan Roh Kudus, ya kan? Kemudian menyadari pemimpin pujian bukan khotbah. Nah, sering sekali pemimpin pujian itu panjang kali pengantarnya, memaksakan. Jadi sampai
semakin nanti hilang kosong enggak gitu. Jadi tuh mengandalkan diri sendiri jadinya kan. Biarkan aja. Jadi pengantarnya panjang. Ingat, pemimpin pujian bukan pengkhotbah. Pengkhotbah yang menjelaskan acara itu secara gamblang. Pemimpin pujian itu rangkaian, ya kan? Seperti rangkaian pada tujuan dari acara tadi atau tema yang tadi. Jangan panjang kali. Udah panjang. Jadi makanya perlu memahami, oh ya lagunya ini apa? Ini awal, berarti ini lagunya ice break misalnya ya kan, untuk memecahkan kekakuan. Mungkin ini kan udah saling kenal. Nanti mungkin kita dalam MC nggak saling kenal, gimana supaya kompak, akrab, saya kan? Oh iya, paham. Jadi apa pengantarnya? Mungkin ada kuncinya ya, makanya udah kreatif. Oh iya ya, mungkin ada ilustrasi atau apa. Mempersiapkan dengan catatan bukan khotbah. Semua ada masing-masing. Sekali lagi bukan khotbah, aku ditulis. Nah, terakhir apa? Setelah MC, penting evaluasi. Sudahkah dilakukan ini?